Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, selamat malam teman-teman ya. Jadi sesuai janji, tadi pagi udah saya update untuk altcoinnya itu ada XRP dan juga PP. Dan kali ini udah malam nih ya, saya baru kelar semua urusan. Baru saya benar-benar sempat untuk record Bitcoin sesuai janji. Dan besok juga akan saya update lagi Bitcoin dan juga altcoinnya. Jadi besok saya usahakan untuk 2 video. Ya besok udah Sabtu ya. Terus Minggu juga 2 video. Dan Senin juga 2 video. Oke. Khusus Minggu nanti 2 video itu adalah altcoin semua. Oke. Jadi kita lihat untuk per hari ini sebenarnya market ini lumayan ya. Adanya rebound tipis-tipis. Walaupun beberapa altcoin seperti Chainlink ini naiknya lebih lumayan, tapi ya rata-rata sekitar 2 sampai 5% nih overallnya. Cuman beberapa altcoin aja yang naiknya itu dapat 9 sampai 12%-an teman-teman. Ya, tapi kan secara overall kalau kita pukul rata ya 2 sampai 5% rata-rata. Jadi kebanyakan masih sideways lah. Belum ada pergerakan yang signifikan, dan Bitcoinnya pun masih sideways. Ya bergerak di range itu aja 82 ribuan dolar sampai 83 ribuan dolar gitu ya. And kalau kita lihat juga ya teman-teman, sebentar kita lihat dari Fear and Greed Index juga masih berada di level 18. Dari kemarin kan dari 15, kemudian sempat di 19, 20, ya sekarang di 18 lagi, masih bermain di situ-situ aja. Kemarin juga ada beberapa rilis data yang cukup penting. Rilis data sebenarnya oke, ya bagus juga, apalagi CPI itu bagus banget. Dan sekarang pelaku pasar menunggu untuk di tanggal 19 nanti. Ya, The Fed mau ngomong apa, dan ya itu yang benar-benar ditunggu. Ya kemarin kan udah kita lihat, wah CPI-nya bagus banget, datanya bagus, tapi kok market belum rally. Ya kemungkinan besar pelaku pasar masih menunggu. Ya kita bisa lihat, terlihat juga dari ETF juga nih teman-teman ya, Bitcoin ETF yang sebelumnya ini udah outflow besar-besaran. Tapi per 13 Maret ya, ini kan setelah CPI ya teman-teman ya. Setelah CPI di sini BlackRock, ya kita bisa lihat dari ETF Bitcoinnya ini sudah inflow lagi teman-teman. Walaupun yang lainnya ini beberapa masih outflow, tapi di sini dia udah balik inflow lagi teman-teman. Ya jadi memang di sini adanya indikasi nih untuk switching, yang tadinya jual untuk kembali beli lagi, sembari menunggu ya untuk double confirmation di tanggal 19 nanti malam ya, dini hari lah kalau nggak salah, pergantian dari 19 ke 20 lah teman-teman ya, subuh-subuh. Itu yang sama-sama kita tunggu. Semoga The Fed ataupun ya lebih tepatnya Jerome Powell itu dovish. Jadi saya pribadi tidak mengekspektasikan untuk mereka cut rate ya, walaupun ya inflasinya turun dan lain sebagainya. Tapi kan memang mereka ini, kalau teman-teman udah ngikutin dari tahun-tahun kemarin kan kekeh ya. Mereka ini kekeh, mau bagaimanapun datanya, oke, nanti dulu. Jadi ya mungkin karena udah terlalu sering melakukan pola yang sama, maka saya pribadi lebih meyakini The Fed tidak akan melakukan cut rate ya. Tapi harapan besarnya adalah mereka lebih dovish. Mungkin ada omongan seperti ini. Oke, inflasi bagus begini, bagus ya datanya. Oke, nanti kita pertimbangkan untuk bisa melakukan cut rate lebih cepat. Itu aja udah bisa bikin market lebih, ya setidaknya tenang dulu lah. Ya adanya peluang rebound dulu setelah dia ngomong seperti itu. Ya intinya dovish dulu lah. Jangan kejem-kejem banget lah setelah adanya raport yang oke gitu loh. Ya, kalau misalkan skenario lain dia malah bilang oke, kita masih sesuai plan ya, data inflasi belum ke 2%, ngapain buru-buru cut rate dan lain sebagainya, apalagi QE. Nah itu market bisa makin merah teman-teman ya. Jadi sama-sama kita menunggu untuk nanti FOMC di minggu depan ya. Walaupun udah beberapa rilis data kemarin bagus banget, tapi market kan belum gerak gimana ya, mungkin menunggu itu ya. Ya kita doakan bersama-sama ya, di bulan ini itu harapan besarnya. Semoga kita memetik ya, setelah sabar banget loh ya. Mungkin kemarin expect oke, November Desember itu udah hijau lanjut rally, ternyata kan enggak, pertengahan Desember itu udah merah sampai per hari ini ya. Kemudian untuk liquidation heatmap kita lihat yang per mingguannya. Sebenarnya terakhir kali ini udah kejemput, yang gendut di 80.199 dolar ini udah kejemput. Kemudian di bagian atas ini tebel ya, di sekitar 85 ribuan dolar ini adanya liquidation yang gendut. Kemudian nextnya lagi ada di 87 ribu dolar. Jadi sekali lagi ini bisa diperhatikan untuk secara short termnya, ini beberapa area yang punya likuiditas yang gendut
ya di level area yang udah deket banget dengan Bitcoin. Apalagi besok udah Sabtu gitu teman, bisa aja weekend biasanya nggak terlalu volatile. Kalaupun dikasih naik ya mungkin cuma sekedar grab likuiditas saja sebelum dia lanjut turun lagi. Nah itu untuk antisipasi atau waspada. Oke. Kemudian kita mulai dari Bitcoin dominance, baru nanti ke Bitcoinnya ya. Jadi secara ini kita bisa lihat ya, dia masih sideways aja sebenarnya. Ya, sideways aja di dalam range 60,2% sampai 62,27%. Ya, dimana ini area atasnya beberapa kali kena touch dan ini ketiga kalinya. Kalaupun nanti dia masih lanjut naik ya mungkin ekspektasinya adalah dia false break sama seperti ini ya. Oke, ini udah reject kenceng nih, kita bisa lihat ya. Oke, di sini udah reject kenceng, dia mantul nih. Oke, dia bikin higher high nih. Wah, higher high. Ya ini kan high sebelumnya di take out. Di sini adanya retracement, anggapannya untuk dia lanjut rally lagi. Tapi yang kita dapatkan dari sini malah dia dump. Tuh, ya, false break teman-teman. Kita bisa melihat false break. Padahal sebelumnya apa? Udah bagus banget. Ya di sini high sebelumnya udah di take out. Maka aksi yang di sini itu kita bisa lihatnya sebagai retracement. Sebelum dia lanjut naik, di sini dia malah dump. Dan by the time Bitcoin dominance ini dump seperti ini, ya maka altcoinnya kan kemarin itu di 2 minggu ya, perpindahan November ke Desember itu hijau royo. Ya sebelum di sini dia start rebound kembali. Jadi saya pribadi mungkin expect ya adanya dia mungkin mantul dulu lagi ya, mungkin false break sebelum dia benar-benar ngejar wave C-nya dia. Ya jadi ya kita tunggulah sebenarnya di minggu depan penentunya. Oke, jadi masih adanya peluang naiknya, masih bisa naik gitu ya. Ya expect di antara nih range-nya itu di antara 62,27% sampai 63,55%. Di range area yang cukup lebar ini. Range untuk dia mantul dulu sebelum dia ya hopefully dia turun. Itu dulu aja pantauan areanya. Ya, kemudian kalau misalkan kita lihat untuk sebentar ya. Nah, ini ya. Bitcoin masih adanya gap di CME, teman-teman. Ya, kalau kita lihat lebih detail sebentar ya di sini. Oke. Kemudian terakhir kali di sini. Nah, jadi adanya gap masih di sekitar 84.660 dolar sampai di 85.890 dolar. Ini ada gap. Plus kalau kita lihat liquidation heat map di sekitar 85 ribuan dolar ini juga gendut ya. Jadi sekali lagi ini berpeluang atau berpotensi defisit. Cuman karena weekend ya saya pribadi tidak terlalu mengekspektasikan dia rally atau gimana, bisa aja dia mantul. Cuman sekedar grab likuiditas saja sebelum dia mungkin balik kandang lagi. Nanti ujung-ujungnya sideways aja teman-teman, kayak gini. Gitu ya. Ini untuk antisipasinya. Karena biasanya terlalu banyak gocekan di weekend yang biasanya memang volumenya itu lebih sepi lagi. Ya, mungkin dia naik cuman sekedar tes atau grab likuiditas sebelum dia akhir-akhirnya nanti balik kandang lagi gitu ya. Nanti mungkin opening market di Senin gitu ya. Oh, Senin balik kandang lagi merah lagi. Padahal Sabtu Minggu udah adanya hijau nih, kayaknya bakal real, tahu-tahu balik kandang. Kan sering kejadian kayak gitu ya. Jadi ini untuk antisipasi aja. Kalau kita lihat secara gap masih ada gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat secara daily gimana? Daily sebenarnya dia masih ketahan di sini ya, dari area imbalance yang terbentuk. Kalau kita lihat ya di minggu kedua bulan November nih ya, di range sekitar 76.600-an sampai di 80.200-an dolar ya. Di sini udah ke fill, udah dites, dan sebenarnya di sini kita bisa lihat juga ya dari tail candle yang tercipta pada 28 Februari. Di sini adanya liquidation grab juga nih tuh teman-teman ya. Dia grab likuiditas dulu sebelum dia lanjut mantul nih ya. Dan sekarang pun adanya upaya lah untuk Bitcoin setidaknya naik dulu dan ya at least untuk ngejar area ini EMA21 dan juga next area yang sebelumnya menjadi area tahanan nih. Tuh. Ya, itu di sekitar 85.200 sampai 87.300 dolar. Range-nya cukup lebar di mana balik lagi sekitar 85 ribuan dan 87.000 dolar itu adanya liquidation yang gendut gitu. Jadi secara daily pun nanti kalau misalkan dia naik seperti ini masih bisa peluang dia turun lagi teman-teman untuk retest dan lain sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi bukan berarti dia visit di situ langsung extremely bullish, enggak juga. Kenapa saya bilang enggak juga? Karena secara struktur overallnya dia masih yang namanya downtrend. Dan juga di sini kita bisa tambahkan juga sebuah trendline resistant tuh. Nah tuh, kamu lihat resistannya. Ya, dan kalaupun dia
naik yang tadi seperti saya gambarkan di sini, naik seperti ini pun dia masih berada di bawah trendline resisten teman-teman. Sampai nanti by the time Bitcoinnya mampu break seperti ini, berarti dia berada di atas level 93.000, 94.000, dia berada di atas level tersebut ya dengan impulsif node-nya. Kemudian mungkin adanya retracement tipis-tipis. Ya ini untuk dia lanjut naik lagi ngejar 99 sampai 100.000 dolar. Ya. Jadi teman-teman untuk yang mengharapkan Bitcoin atau market bisa lanjut rally lagi, ini yang perlu diperhatikan. Selama ini belum terjadi ya udah, dia peluang untuk apa? Reject lagi. Ya. Jadi cukup clear semoga untuk si Bitcoin secara daily time frame. Nah, terakhir untuk secara hourly-nya. Nah, untuk hourly-nya kita lihat by the time saya record video ini, dia mencoba kembali ya untuk break box merah pertama yang saya markingin di beberapa video lalu. Bahkan kemarin juga ada saya mention ke teman-teman di sekitar 84-83 ribuan dolar ini ya. Di sini juga beberapa kali dia tes box putih yang saya markingin nih teman-teman. Ini udah saya bagi outlooknya sebelum CPI ya. Dan sekarang per saat ini time frame 4 jamnya setelah kita bisa lihat ya adanya tail candle test di EMA 21, kemudian dia lanjut naik gitu ya. Jadi saya pribadi balik lagi nggak kaget. Ya nggak kaget kalau di weekend ini Bitcoin masih dikasih naik dulu nih. Nah, di sini ada area supply 85.500-an sampai 86.500 dolar dan garis orange ini adalah area 87.000 dolar. Ya, untuk area yang liquidationnya gendut, dua area ini. Jadi bisa aja sekali libas dua seperti ini sebelum dia mungkin turun lagi. Nah, ini untuk bearish skenario-nya. Ya, jadi sekali lagi untuk antisipasi. Dan gimana Dos sekarang kalau teman-teman bingung? Ya, intinya kalau teman-teman kemarin sudah buyback di bawah ya untuk memanfaatkan jangka pendek, oke dia naik, jual, sesimpel itu, cicil jual, sesimpel itu. Ya. Jadi kalau misalkan yang kemarin udah cicil, ya silakan. Tapi kalau misalkan teman-teman belum beli dan memutuskan mau beli, kalian harus punya banyak pertimbangan. Mungkin menunggu break dulu dari secara time frame besarnya, atau kalau kalian mau beli lagi, ya kalian cicil gitu ya dengan beberapa project atau dengan beberapa koin yang kalian yakini. Ya dengan narasi yang benar-benar lagi ya istilahnya masih playing sekarang ini gitu, bukan narasi yang belum bermain. Ya terserah dengan banyak pertimbangan. Intinya itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jadi paling itu semoga bermanfaat dan membantu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman, bye bye.